Tidak ada yang benar-benar pergi secara tiba-tiba. Yang terlihat mendadak seringkali adalah akhir dari perjalanan panjang yang sunyi, yang tidak pernah kita sadari sejak awal. Dalam hidup, kita sering terjebak pada apa yang tampak di permukaan kata-kata. Terakhir, keputusan yang terasa mendadak, atau keheningan yang tiba-tiba menjadi jarak. Namun, jika kita mau berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan memahami satu hal yang sederhana, tapi sering diabaikan. Setiap keputusan adalah akumulasi dari pikiran yang lama terpendam. Disinilah kita belajar untuk bersikap stoik, tidak bereaksi berlebihan pada apa yang terjadi, tetapi memahami sebab di baliknya. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi tentang bagaimana kita memaknai kehilangan itu sendiri. Channel ini hadir bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajakmu melihat dengan lebih jernih bahwa ketenangan bukan datang dari mengontrol orang lain, melainkan dari mengendalikan pikiran kita sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan hari ini kita akan memahami satu hal yang sering disalahartikan, bahwa seorang wanita tidak benar-benar pergi. Tiba-tiba, ia pergi setelah terlalu lama bertahan. Kita sering menyebutnya tiba-tiba, seolah semuanya terjadi dalam satu malam, dalam satu keputusan, dalam satu momen yang tidak bisa dijelaskan. Padahal, tidak ada yang benar-benar terjadi secara mendadak. Apa yang kita lihat sebagai akhir yang cepat, seringkali adalah hasil dari proses panjang yang berjalan diam-diam, tanpa peringatan yang kita sadari. Seperti retakan kecil pada dinding, tidak terlihat berbahaya di awal, namun perlahan melebar hingga akhirnya runtuh. Seorang wanita tidak bangun suatu hari dan memutuskan untuk pergi begitu saja. Keputusan itu tidak lahir dari satu emosi sesaat. Ia terbentuk dari hari-hari yang diabaikan, dari kata-kata yang tidak didengar, dari perasaan yang terus dipendam tanpa ruang untuk dipahami. Namun disinilah letak ironi kehidupan kita. Seringkali hanya memperhatikan saat semuanya sudah terlambat. Kita terkejut ketika ia berubah. Kita bingung ketika ia mulai menjauh. Kita merasa semuanya baik-baik saja, karena kita tidak pernah benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Kita hanya melihat permukaan, dan permukaan selalu tampak tenang, sampai tidak lagi mampu menahan apa yang ada di bawahnya. Dalam sudut pandang stoik, ini adalah pengingat yang sederhana, namun tajam, bahwa realitas tidak selalu sesuai dengan persepsi kita. Apa yang kita anggap tiba-tiba, seringkali hanyalah kegagalan kita untuk menyadari proses yang sedang berlangsung. Bukan karena tanda-tandanya tidak ada, tetapi karena kita tidak cukup hadir untuk melihatnya. Mungkin ia pernah mencoba berbicara, tetapi kita menganggapnya berlebihan. Mungkin ia pernah menunjukkan perubahan, tetapi kita mengabaikannya. Mungkin ia pernah berharap, tetapi kita tidak benar-benar mendengarkan. Dan ketika semua itu terakumulasi, yang tersisa bukan lagi emosi yang meledak, melainkan keputusan yang tenang di titik itu. Kepergian tidak lagi terasa seperti reaksi. Ia menjadi resolusi. Inilah yang sering disalahartikan. Kita mengira ia pergi karena sesuatu yang besar yang terjadi di akhir. Padahal, yang lebih menentukan adalah hal-hal kecil yang terus terjadi sebelumnya. Hal-hal yang kita anggap sepele, justru menjadi beban yang paling berat ketika terus diulang tanpa perubahan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi, untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Dan dalam konteks ini, ilusi terbesar adalah berpikir bahwa sesuatu berakhir secara tiba-tiba. Tidak, semua yang berakhir sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Maka, ketika seseorang pergi, mungkin yang perlu kita tanyakan bukanlah kenapa sekarang, tetapi apa yang selama ini tidak kita sadari. Karena pemahaman itu jauh lebih berharga daripada sekadar penyesalan. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang belajar melihat dengan lebih jernih bahwa setiap hubungan, setiap interaksi, setiap emosi, semuanya bergerak dalam proses, bukan kejadian instan. Dan ketenangan hanya bisa kita temukan ketika kita berhenti menolak kenyataan itu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kita mampu melihat bahwa tidak ada yang benar-benar tiba-tiba, kita juga belajar satu hal penting, bahwa setiap akhir selalu memberi kita kesempatan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya kita abaikan. Tidak semua luka disuarakan, dan tidak semua rasa sakit mencari perhatian. Ada luka yang tumbuh dalam diam, tidak terlihat, tidak terdengar, namun perlahan mengubah cara seseorang memandang segalanya. Seorang wanita seringkali tidak langsung mengungkapkan apa yang ia rasakan, bukan karena ia tidak mampu berbicara, tetapi karena ia berharap bahwa, tanpa harus menjelaskan panjang lebar,
ia bisa dipahami bahwa kepeduliannya akan dibalas dengan kepekaan, bahwa hal-hal kecil yang ia rasakan tidak selalu harus ia perjuangkan sendirian. Namun harapan yang tidak bertemu dengan kenyataan perlahan berubah menjadi luka. Luka yang tidak pernah diucapkan, bukan berarti tidak ada. Justru seringkali, luka yang paling dalam adalah luka yang tidak pernah diberi ruang untuk keluar. Ia mungkin tetap tersenyum, tetap berbicara, seperti biasa, tetap menjalani hari-harinya tanpa banyak perubahan yang terlihat. Tapi di dalam dirinya, ada bagian yang muliliola, bagian yang mulai mempertanyakan, bagian yang perlahan berhenti berharap. Disinilah banyak orang keliru memahami keadaan. Kita mengira semuanya baik-baik saja hanya karena tidak ada konflik. Kita merasa tidak ada masalah karena tidak ada keluhan. Padahal, diam bukan selalu tanda. Kenny Mayen, terkadang, diam adalah bentuk lain dari menyerah-menyerah untuk menjelaskan. Karena merasa tidak akan benar-benar didengar dari sudut pandang stoik. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran bahwa tidak semua yang penting itu terlihat jelas. Dan tidak semua yang tenang itu berarti tidak ada yang terluka. Kita sering fokus pada apa yang diucapkan, tetapi mengabaikan apa yang dirasakan. Dan disitulah jarak mulai tercipta. Luka yang dipendam tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat dari sesuatu yang bisa dibicarakan menjadi sesuatu yang hanya bisa dirasakan sendirian. Dan ketika itu terjadi berulang kali, seseorang tidak lagi mencari solusi. Ia mulai menyiapkan diri untuk pergi. Bukan karena ia ingin meninggalkan, tetapi karena ia tidak lagi menemukan alasan untuk bertahan dalam keadaan yang sama. Ironisnya, ketika akhirnya ia benar-benar menjauh, banyak yang baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Banyak yang bertanya, kenapa tidak pernah bicara dari awal? Padahal jawabannya sederhana, pernah mencoba. Hanya saja tidak pernah benar-benar sampai. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi, tetapi untuk memahaminya dengan jernih. Dan dalam konteks ini, pelajarannya jelas kepekon lebe, berharga daripada sekadar reaksi. Karena tidak semua orang akan terus menjelaskan apa yang ia rasakan. Tidak semua orang akan terus bertahan menunggu untuk dimengerti. Ada titik di mana seseorang berhenti berbicara dan mulai mengambil keputusan. Maka, jika kita ingin memahami sebuah kepergian, jangan hanya melihat pada momen akhirnya. Lihatlah pada hal-hal yang tidak pernah diucapkan, pada perasaan yang tidak pernah mendapat tempat, pada luka yang tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh. Karena di sanalah semuanya bermula. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan memahami bahwa tidak semua luka perlu suara untuk menjadi nyata. Kita belajar untuk lebih hadir, lebih peka dan lebih bijak dalam melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik diam. Ada satu hal yang jarang disadari, bahwa kepergian seringkali bukan dimulai dari keputusan untuk meninggalkan, tetapi dari keputusan untuk bertahan terlalu lama. Seorang wanita tidak langsung pergi ketika ia merasa kecewa. Ia tidak serta-merta menjauh ketika harapannya tidak terpenuhi. Justru sebaliknya, ia memilih untuk tetap tinggal. Ia mencoba memahami, mencoba memaklumi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Dan di titik itu, ia bertahan. Bertahan pada keadaan yang sama, bertahan pada sikap yang tidak berubah, bertahan pada harapan yang terus ia jaga, meski perlahan mulai melemah. Namun ada perbedaan antara bertahan karena kuat dan bertahan karena tidak ingin melepaskan. Banyak yang mengira bahwa selama seseorang masih bertahan, berarti semuanya masih baik-baik saja. Padahal, bertahan seringkali adalah fase paling rapuh, fase di mana seseorang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia merasakan ada yang kurang. Namun ia memilih untuk menunda keputusan karena masih ada harapan yang belum sepenuhnya padam. Disinilah waktu memainkan perannya hari demi hari. Hal-hal kecil yang tidak berubah mulai terasa semakin berat. Hal-hal yang dulu bisa dimaklumi perlahan berubah menjadi beban. Dan tanpa disadari, energi untuk bertahan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Tetapi ia tetap bertahan. Bukan karena semuanya membaik, melainkan karena ia belum siap menerima bahwa semuanya mungkin tidak akan berubah. Dalam sudut pandang stoik, ini adalah pengingat bahwa tidak semua yang kita pertahankan layak untuk dipertahankan selamanya. Ada hal-hal dalam hidup yang harus kita hadapi dengan jujur bahwa tidak semua bisa kita kendalikan dan tidak semua bisa kita perbaiki sendirian. Namun menerima kenyataan itu tidak mudah, karena bertahan seringkali terasa lebih aman daripada melepaskan. Bertahan memberi ilusi
bahwa kita masih memiliki kendali. Bahwa selama kita belum pergi, berarti semuanya belum benar-benar berakhir. Padahal, di dalam dirinya, sesuatu sudah mulai berakhir. Perlahan, ia mulai lelah. Perlahan, ia mulai berhenti, berharap terlalu banyak. Perlahan, ia mulai terbiasa dengan kekecewaan yang berulang. Dan ketika seseorang mulai terbiasa dengan rasa sakit, itu bukan tanda kekuatan, tetapi tanda bahwa ia sudah terlalu lama bertahan di tempat yang tidak lagi sehat untuknya. Ironisnya, banyak yang baru menyadari setelah semuanya selesai. Ketika ia akhirnya benar-benar pergi, barulah muncul pertanyaan, kenapa tidak dari dulu? Padahal jawabannya sederhana, karena ia sudah mencoba untuk tidak pergi. Ia sudah memberi waktu, memberi kesempatan, bahkan mungkin mengorbankan dirinya sendiri, lebih dari yang seharusnya. Namun setiap orang memiliki batas, dan ketika batas itu terlampaui, keputusan untuk pergi bukan lagi sesuatu yang berat. Sesuatu yang perlu. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan realitas, bukan dengan harapan yang kita paksakan. Dan dalam hal ini, realitasnya adalah bertahan tanpa perubahan, hanya akan memperpanjang kelelahan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, bukan tentang mengapa seseorang akhirnya pergi, tetapi tentang mengapa ia harus bertahan selama itu. Karena dari sana kita belajar bahwa melepaskan bukan selalu tentang kehilangan. Terkadang itu adalah bentuk keberanian untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, sebab ketenangan tidak datang dari seberapa lama kita mampu bertahan, tetapi dari keberanian untuk memilih apa yang benar-benar layak kita pertahankan. Tidak ada yang berubah secara tiba-tiba, termasuk perasaan. Apa yang dulu terasa hangat, perlahan bisa menjadi biasa. Apa yang dulu penuh harapan, diam-diam bisa kehilangan maknanya. Dan seringkali, kita tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Karena harapan tidak hilang dalam satu kejadian. Ia memudar, sedikit demi sedikit. Seorang wanita tidak langsung berhenti berharap ketika ia kecewa. Justru, Diavel. Ia akan memberikan lebih banyak pengertian. Ia mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mencoba memaafkan. Mencoba percaya bahwa apa yang ia hanyalah fase yang akan berlalu, dan disitulah harapan masih hidup. Namun setiap harapan membutuhkan satu hal sederhana untuk tetap bertahan kepastian bahwa ada sesuatu yang berubah, bahwa ada usaha, bahwa ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa apa yang ia perjuangkan tidak sia-sia. Ketika itu tidak ada, harapan tidak langsung hilang, tetapi mulai melemah. Ia mulai menurunkan ekspektasinya. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, mungkin tidak apa-apa seperti ini. Ia mulai belajar untuk tidak berharap terlalu banyak, agar tidak terlalu kecewa. Dan tanpa disadari, itu adalah awal dari akhir. Bukan karena ia berhenti peduli, tetapi karena ia sedang melindungi dirinya sendiri. Dalam sudut pandang stoik, ini adalah proses yang sangat manusiawi. Kita diajarkan untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita. Namun seringkali, kita terlambat menyadari bahwa harapan yang kita pegang ternyata bergantung pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Perubahan orang lain, kesadaran orang lain, usaha dari pihak lain. Ketika semua itu tidak datang, harapan yang kita jaga mulai kehilangan tempatnya. Dan saat harapan mulai memudar, sesuatu dalam diri ikut berubah. Ia tidak lagi menunggu pesan seperti dulu. Ia tidak lagi merasa kehilangan ketika perhatian berkurang. Ia tidak lagi bertanya, kenapa? Dengan intensitas yang sama. Bukan karena semuanya sudah membaik, tetapi karena ia mulai menerima bahwa mungkin memang tidak akan berubah di titik ini. Banyak yang keliru memahami keadaan. Kita melihatnya lebih tenang, lebih santai, tidak banyak menuntut, dan kita mengira semuanya sudah selesai dengan baik. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ia sudah mulai melepaskan secara perlahan, tanpa suara. Harapan yang memudar tidak meninggalkan luka yang keras, tetapi meninggalkan jarak yang sulit dijangkau kembali. Karena ketika seseorang sudah berhenti berharap, ia juga berhenti menunggu. Dan ketika ia berhenti menunggu, kehadiran atau ketiadaan kita tidak lagi memiliki arti yang sama. Inilah fase yang paling sanye, namun paling menentukan. Karena disinilah keputusan untuk pergi mulai terbentuk. Bahkan sebelum langkah itu benar-benar diambil, stoicisme mengingatkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan dalam hal ini, kebenarannya sederhana, tidak ada hubungan yang bisa bertahan hanya dengan satu pihak yang berharap. Harapan membutuhkan keseimbangan. Ia membutuhkan timbal balik. Ia membutuhkan alasan untuk tetap hidup.
Tanpa itu, ia tidak akan. Hank, ia hanya akan menghilang. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena memahami bagaimana harapan memudar mengajarkan. Kita satu hal penting bahwa tidak semua yang perlahan itu tidak berbahaya. Terkadang, justru yang paling pelan adalah yang paling pasti mengubah segalanya. Banyak hubungan tidak berakhir karena kurangnya cinta, tetapi karena komunikasi yang perlahan diabaikan. Bukan tidak pernah ada pembicaraan, bukan tidak pernah ada usaha untuk menjelaskan. Namun, ada perbedaan besar antara mendengar dan benar-benar memahami. Seorang wanita, pada awalnya, akan mencoba berbicara. Ia akan menyampaikan apa yang ia rasakan, meski mungkin dengan cara yang halus, tidak langsung, atau bahkan tersirat. Ia berharap, tanpa harus mengulang berkali-kali, pesannya bisa sampai. Namun ketika apa yang ia sampaikan tidak ditanggapi dengan kesadaran yang sama, sesuatu mulai berubah. Ia masih berbicara, tetapi dengan lebih hati-hati. Ia masih menjelaskan, tetapi dengan harapan yang mulai berkurang. Dan setiap kali usahanya tidak benar-benar diterima, ia belajar satu hal, bahwa suaranya tidak memiliki tempat yang cukup penting. Di titik itu, komunikasi tidak langsung berhenti, tetapi mulai kehilangan maknanya. Inilah yang sering tidak disadari. Kita merasa sudah mendengar, kita merasa sudah merespon. Namun yang kita lakukan seringkali hanya menunggu giliran untuk berbicara, bukan benar-benar hadir untuk memahami. Dan ketika seseorang merasa tidak dipahami, ia tidak akan terus memaksa untuk menjelaskan. Ia akan menyesuaikan diri, lalu perlahan menarik diri. Dalam sudut pandang Stoik, komunikasi bukan sekadar pertukaran kata, tetapi latihan kesadaran. Kesadaran untuk tidak hanya bereaksi, tetapi benar-benar memperhatikan. Karena seringkali, masalah bukan terletak pada apa yang dikatakan, melainkan pada bagaimana kita menerimanya. Namun ketika kesadaran itu tidak ada, komunikasi berubah menjadi rutinitas, kosong. Pertanyaan hanya menjadi formalitas, jawaban hanya menjadi kebiasaan, dan percakapan tidak lagi menjadi jembatan, tetapi sekadar suara yang lewat tanpa makna. Disinilah jarak mulai terbentuk, tanpa konflik yang jelas. Ia mungkin masih menjawab pesan, ia mungkin masih terlibat dalam percakapan, namun secara emosional, ia sudah tidak benar-benar hadir. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia lelah menjelaskan hal yang sama tanpa hasil yang berbeda. Ironisnya, banyak yang baru menyadari pentingnya komunikasi ketika semuanya sudah berubah. Ketika percakapan yang dulu terasa hidup, kini hanya menjadi singkat dan datar. Ketika kehangatan digantikan oleh keheningan yang canggung. Dan di saat itu, muncul pertanyaan, kenapa jadi seperti ini? Padahal jawabannya sudah lama ada, hanya saja tidak pernah benar-benar didengarkan. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan respon kita, termasuk dalam mendengar, untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak defensif terhadap kritik, dan tidak mengabaikan hal-hal casual yang sebenarnya membawa makna besar. Karena dalam banyak hal, hubungan tidak runtuh karena kesalahan besar, tetapi karena hal-hal kecil yang terus diabaikan, dan komunikasi adalah salah satunya. Ketika komunikasi diabaikan, yang hilang bukan hanya kata-kata, tetapi juga rasa dipahami, rasa dihargai, dan rasa terhubung, dan tanpa itu, kedekatan tidak akan bertahan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dengan belajar untuk benar-benar mendengar, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga membangun kesadaran dalam diri untuk hadir sepenuhnya dalam setiap interaksi yang kita jalani. Tidak semua diam berarti tenang. Dan tidak semua keheningan membawa kedamaian. Ada diam yang penuh makna. Diam yang tidak lagi meminta untuk dipahami, tetapi justru menandakan bahwa seseorang telah lelah untuk menjelaskan. Seorang wanita tidak selalu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Ada fase di mana ia berhenti berbicara, bukan karena tidak ada yang dirasakan, tetapi karena terlalu banyak yang sudah ia rasakan. Dan tidak pernah benar-benar sampai di awal. Ia mungkin banyak bertanya. Ia ingin kejelasan, ingin kepastian, ingin memastikan bahwa apa yang ia rasakan juga memiliki tempat. Namun ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak menemukan jawaban yang memadai, perlahan ia belajar untuk mengurangi suaranya sendiri. Bukan karena ia sudah mengerti, tetapi karena ia mulai menerima bahwa tidak semua hal akan dijelaskan. Di titik itulah dia mulai hadir. Namun diam ini bukan kekosongan. Ia penuh dengan pikiran yang tidak diucapkan, penuh dengan perasaan yang tidak lagi diperjuangkan, penuh dengan
kesimpulan yang ia bangun sendiri dalam sunyi. Dan seringkali, diam seperti ini disalahartikan. Kita mengira semuanya baik-baik saja, karena tidak ada perdebatan. Kita merasa hubungan menjadi lebih tenang, karena tidak ada lagi pertanyaan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah, seseorang telah berhenti berharap untuk didengar. Ia tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang dulu ia pedulikan. Ia tidak lagi mengulang penjelasan yang sama. Ia tidak lagi mencoba memperbaiki apa yang sudah terlalu sering diabaikan. Bukan karena semuanya sudah selesai, tetapi karena ia sudah mulai melepaskan, tanpa harus mengatakannya. Dalam sudut pandang Stoik, diam adalah bentuk kontrol diri namun juga bisa menjadi tanda penarikan diri. Perbedaannya terletak pada niat. Diam yang lahir dari ketenangan akan membawa kejelasan, tetapi diam yang lahir dari kelelahan akan membawa jarak. Dan disinilah banyak orang tidak peka. Mereka melihat diam sebagai kedamaian. Padahal itu adalah perpisahan yang sedang berlangsung, perlahan, tanpa suara. Seiring waktu, diam itu menjadi kebis, bukan lagi sesuatu yang dipilih, tetapi sesuatu yang terjadi secara alami. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan dirinya, karena ia sudah tidak mengharapkan perubahan dari orang lain. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik itu, hubungan tidak lagi berjalan dengan dua arah. Yang tersisa hanyalah keberadaan, tanpa koneksi yang nyata. Ironisnya, ketika akhirnya ia benar-benar pergi, barulah diam itu terasa memiliki arti. Barulah disadari bahwa keheningan yang dulu dianggap biasa ternyata adalah tanda bahwa sesuatu sedang perlahan menghilang. Namun, pada saat itu, semuanya sudah berbeda. Stoicisme mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap realitas. Bukan hanya terhadap apa yang terlihat, tetapi juga terhadap apa yang tidak diungkapkan. Karena tidak semua pesan datang dalam bentuk kata-kata. Terkadang, yang paling jujur justru hadir dalam keheningan. Maka, ketika seseorang mulai diam, jangan hanya mendengarkan apa yang tidak ia katakan. Cobalah memahami mengapa ia memilih untuk tidak lagi berbicara. Karena di sanalah maknanya berada. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan memahami bahwa diam bisa menyimpan begitu banyak arti, kita belajar untuk tidak menunggu sampai semuanya benar-benar hilang. Sebelum akhirnya mencoba untuk mengerti. Tidak semua batas terlihat jelas. Dan tidak semua kelelahan datang dengan tanda yang dramatis. Ada titik jenuh yang tak terlihat, yang tumbuh perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan yang kita sadari. Seorang wanita tidak langsung mencapai batasnya dalam satu kejadian. Ia tidak tiba-tiba merasa cukup hanya karena satu kesalahan. Justru sebaliknya, titik jenuh itu terbentuk dari akumulasi dari hal-hal kecil yang terus berulang, dari perasaan yang terus diabaikan, dari usaha yang tidak pernah benar-benar berbalas. Di awal, ia masih memiliki ruang untuk memahami. Ia masih memberi toleransi. Ia masih percaya bahwa semuanya bisa berubah. Namun setiap kali hal yang sama terjadi tanpa perbaikan, ruang itu semakin menyempit. Dan tanpa disadari, kesabaran yang dulu terasa luas, mulai memiliki batas. Inilah yang sering tidak terlihat. Karena secara luar, semuanya tampak biasa. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada konflik besar. Tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang menuju akhir. Namun di dalam dirinya, ia sedang menghitung bukan dengan angka, tetapi dengan rasa. Seberapa sering ia harus mengerti. Seberapa lama ia harus menunggu. Seberapa jauh ia harus menahan diri. Dan setiap jawaban yang tidak ia temukan, membawa dirinya sedikit lebih dekat pada titik jenuh itu. Dalam sudut pandang Stoik, ini adalah proses yang wajar. Setiap manusia memiliki batas terhadap apa yang bisa ia toleransi. Stoicisme tidak mengajarkan untuk bertahan tanpa akhir, tetapi untuk memahami kapan sesuatu tidak lagi selaras dengan ketenangan batin. Namun, masalahnya, titik jenuh tidak datang dengan pengumuman. Ia tidak memberitahu kapan ia mulai terbentuk. Ia tidak memberi sinyal yang mudah dibaca. Ia hanya tumbuh, sampai akhirnya tidak bisa diabaikan lagi. Di titik itu, sesuatu berubah secara mendasar. Ia tidak lagi bereaksi seperti dulu. Hal-hal yang dulu membuatnya kecewa, kini terasa biasa. Hal-hal yang dulu ia perjuangkan, kini terasa tidak lagi penting. Bukan karena semuanya membaik, tetapi karena ia sudah kelelahan untuk merespon dengan cara yang sama. Inilah fase yang paling berbahaya karena terlihat seperti ketenangan. Padahal sebenarnya adalah kelelahan yang sudah mencapai batasnya. Dan ketika titik jenuh itu benar-benar tercapai, keputusan yang diambil tidak lagi dipengaruhi oleh emosi sesaat. Ia menjadi keputusan yang tenang, namun tegas. Tidak ada lagi perdebatan panjang.
Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki. Yang ada hanyalah kejelasan bahwa ia sudah cukup. Ironisnya, banyak yang baru menyadari setelah semuanya terjadi. Ketika perubahan sikapnya sudah terlalu jelas untuk diabaikan, barulah muncul kesadaran bahwa ada sesuatu yang telah lama berjalan tanpa diperhatikan. Namun pada saat itu, titik jenuh itu sudah berubah menjadi keputusan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menjaga keseimbangan batin. Dan ketika sesuatu terus-menerus mengganggu keseimbangan itu tanpa adanya perubahan, maka melepaskan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Maka, pelajaran yang bisa diambil bukan hanya tentang mengapa seseorang mencapai titik jenuh, tetapi tentang bagaimana kita sering gagal melihat prosesnya. Karena yang paling menentukan bukanlah saat ia berkata cukup, tetapi semua momen sebelumnya ketika ia diam-diam mulai merasa lelah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan memahami bahwa titik jenuh seringkali tidak terlihat, kita belajar untuk lebih peka, lebih sadar, dan tidak menunggu sampai semuanya benar-benar mencapai batas sebelum akhirnya mencoba untuk berubah. Tidak semua keputusan lahir dari emosi, dan tidak semua perpisahan terjadi karena amarah. Ada keputusan yang datang dengan tenang, tanpa suara tinggi, tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Itulah keputusan yang sudah matang. Seorang wanita ketika akhirnya memilih untuk pergi, seringkali bukan lagi berada dalam kondisi bingung. Ia bukan sedang mempertimbangkan. Ia bukan sedang ragu. Justru di titik itu, ia sudah melewati semua fase bertanya, berharap, bertahan, bahkan mungkin kecewa berkali-kali. Dan yang tersisa adalah kejelasan. Keputusan itu tidak dibuat dalam satu malam. Ia terbentuk dari proses panjang yang penuh pertimbangan. Dari dialog dengan dirinya sendiri. Dari usaha untuk tetap tinggal, yang pada akhirnya tidak menemukan alasan yang cukup kuat. Inilah yang sering disalahartikan. Kita melihat kepergian sebagai tindakan yang mendadak, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Itu adalah akhir dari proses berpikir yang sangat panjang. Setiap kemungkinan sudah dipertimbangkan, setiap harapan sudah diuji, dan setiap keraguan perlahan sudah menemukan jawabannya. Dalam sudut pandang Stoik, ini adalah bentuk rasionalitas yang lahir dari pengalaman, bukan keputusan yang didorong oleh impuls, tetapi oleh pemahaman bahwa tidak semua hal harus dipaksakan untuk bertahan, terutama ketika itu terus mengganggu ketenangan batin. Di titik ini, emosinya tidak lagi mendominasi. Ia tidak lagi marah seperti dulu. Ia tidak lagi menuntut seperti sebelumnya. Ia bahkan bisa terlihat lebih tenang, lebih dingin. Namun ketenangan itu bukan tanda bahwa semuanya membaik. Itu adalah tanda bahwa ia sudah selesai dengan pergulatan di dalam dirinya. Karena ketika seseorang sudah sampai pada keputusan yang matang, ia tidak lagi membutuhkan validasi. Ia tidak lagi menunggu perubahan. Ia tidak lagi berharap pada kemungkinan yang sama. Ia hanya menjalankan apa yang sudah ia yakini. Dan disinilah banyak yang merasa terlambat. Ketika semuanya disampaikan dengan tenang, tanpa emosi yang meledak, seringkali orang lain menganggap masih ada ruang untuk memperbaiki, masih ada waktu untuk mengubah keadaan. Padahal keputusan itu sendiri sudah menjadi jawaban bahwa semua ruang itu telah lama tertutup. Bukan karena tidak diberi kesempatan, tetapi karena kesempatan itu sudah digunakan berulang kali, tanpa hasil yang berbeda. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan dalam situasi ini, kenyataannya adalah tidak semua hal bisa dikembalikan hanya karena kita baru menyadarinya. Di akhir, ada proses yang tidak bisa diulang. Ada fase yang tidak bisa diperbaiki setelah dilewati, dan ada keputusan yang tidak lagi membutuhkan revisi. Maka, pelajaran yang bisa kita ambil bukan hanya tentang bagaimana seseorang mengambil keputusan untuk pergi, tetapi tentang bagaimana kita sering mengabaikan proses yang membentuk keputusan itu, karena yang terlihat di akhir hanyalah hasil, bukan perjalanan panjang yang mengantarkannya ke sana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan memahami bahwa ada keputusan yang lahir dari ketenangan, kita belajar untuk tidak meremehkan proses. Karena apa yang tampak sederhana di luar, seringkali menyimpan perjuangan yang sangat dalam di dalam. Tidak semua yang pergi bisa kita kembalikan, dan tidak semua yang hilang harus kita kejar. Ada titik dalam hidup di mana kita harus berhenti melihat keluar dan mulai kembali pada diri sendiri. Inilah pelajaran Stoik yang sering kali paling sulit diterima, bahwa kita tidak memiliki kendali atas orang lain, bukan atas perasaan mereka,
bukan atas keputusan mereka, bahkan bukan atas bagaimana mereka memaknai kita dalam hidupnya. Yang kita miliki hanyalah pikiran kita sendiri. Namun, ironisnya, justru itulah yang paling sering kita abaikan. Ketika seseorang pergi, kita cenderung sibuk mencari jawaban di luar diri. Kita bertanya, apa yang salah? Kenapa ini terjadi? Atau apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Kita mengulang kejadian, menganalisis kote-kota, bahkan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang mungkin sudah berada di luar kendali kita. Dan tanpa disadari, kita kehilangan satu hal yang paling penting, ketenangan batin. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk tidak peduli. Ia tidak meminta kita menjadi dingin atau menekan emosi. Justru sebaliknya, ia mengajak kita untuk memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kepergian seseorang adalah bagian dari realitas yang tidak selalu bisa kita ubah. Namun cara kita merespon itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kita bisa memilih untuk larut dalam penyesalan. Kita bisa terus memikirkan kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Atau kita bisa berhenti sejenak dan mulai mengarahkan kembali pikiran kita, bukan untuk melupakan, tetapi untuk memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah kegagalan, bahwa tidak semua akhir adalah kesalahan, dan bahwa terkadang apa yang pergi dari hidup kita justru membuka ruang untuk sesuatu yang lebih selaras dengan diri kita. Disinilah fokus pada diri sendiri menjadi penting, bukan dalam arti egois, tetapi dalam arti sadar. Sadar bahwa kebahagiaan kita tidak boleh sepenuhnya bergantung pada orang lain. Sadar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh siapa yang memilih untuk tinggal atau pergi. Karena ketika kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita tanpa sadar. Dan itu bukan kebebasan, itu ketergantungan. Stoicisme mengajarkan kita untuk kembali pada hal-hal yang esensial, pikiran yang jernih, sikap yang tenang, dan penerimaan terhadap kenyataan. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk membebaskan diri dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Maka ketika seseorang pergi, mungkin itu bukan saatnya untuk bertanya bagaimana cara mengembalikannya, tetapi bagaimana cara memahami diri sendiri dengan lebih baik. Karena dari situlah pertumbuhan dimulai. Kita belajar mengenali pola, kita belajar memahami batas, dan yang paling penting, kita belajar untuk tidak kehilangan diri sendiri hanya karena kehilangan orang lain. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, sebab pada akhirnya, ketenangan sejati tidak datang dari siapa yang tetap tinggal dalam hidup kita, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap utuh. Bahkan ketika sesuatu yang berarti memilih untuk pergi pada akhirnya, setiap yang datang memiliki kemungkinan untuk pergi. Dan setiap yang kita genggam, suatu saat harus kita lepaskan. Bukan karena kita tidak cukup baik, bukan karena semuanya sia-sia, tetapi karena memang tidak semua hal ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Disinilah kita dihadapkan pada 3 hal yang sederhana, namun tidak mudah dijalani. Menerima, melepaskan, dan bertumbuh. Menerima berarti melihat kenyataan tanpa penolakan. Mengakui bahwa sesuatu telah berubah. Bahwa apa yang dulu ada, kini sudah tidak lagi sama. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang berhenti melawan hal yang memang sudah terjadi. Karena selama kita menolak kenyataan, kita akan terus terjebak dalam harapan yang tidak memiliki pijakan. Namun, menerima saja tidak cukup. Ada proses berikutnya yang lebih berat, melepaskan. Melepaskan, bukan melupakan. Bukan berarti menghapus semua kenangan, tetapi berhenti menggenggam sesuatu yang sudah tidak bisa kita pertahankan. Ini adalah bentuk keberanian yang jarang terlihat. Karena seringkali, kita lebih takut kehilangan daripada terus terluka. Kita bertahan bukan karena masih bahagia, tetapi karena belum siap menghadapi kekosongan setelahnya. Padahal, justru dalam ruang kosong itulah pertumbuhan bisa terjadi. Stoicisme mengajarkan kita bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari keterikatan kita terhadap apa yang tidak lagi bisa kita kendalikan. Semakin kita memaksakan sesuatu untuk tetap tinggal, semakin kita menjauh dari ketenangan, dan di titik tertentu, kita harus memilih tetap menggenggam dengan rasa sakit, atau melepaskan dengan kesadaran. Ketika kita mulai melepaskan, sesuatu dalam diri ikut berubah. Kita tidak lagi berusaha mengulang masa lalu. Kita tidak lagi menuntut jawaban yang tidak akan datang. Kita mulai berdamai, bukan dengan keadaan, tetapi dengan diri sendiri. Dan dari situlah pertumbuhan dimulai. Bertumbuh bukan berarti melupakan apa yang pernah terjadi. Justru sebaliknya, kita membawa pelajaran itu bersama kita sebagai pemahaman yang membuat kita lebih bijak, dan lebih mengenal diri sendiri.
Kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Kita belajar bahwa kehilangan tidak selalu merugikan. Dan kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa lama kita bertahan, tetapi pada keberanian untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sadar. Mungkin tidak mudah, mungkin masih ada rasa yang tertinggal, namun hidup tidak menunggu kita untuk sepenuhnya siap. Ia terus berjalan, dan kita pun harus berjalan bersamanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kita mampu menerima dengan jujur, melepaskan dengan ikhlas, dan bertumbuh dengan kesadaran, kita tidak hanya melewati sebuah akhir, tetapi juga membuka jalan untuk versi diri yang lebih kuat dan lebih tenang dari sebelumnya.